kaum perempuan. Nah, tapi saya di tahun 2002 ini jalan 2023, insya Allah kayaknya perempuan banyak yang masuk surga. Loh, kok bisa kayak gitu, Bib? Iya, soalnya korban KDRT. Iya, kekerasan di dalam rumah tangga, sehingga wanita-wanita yang disiksa bisa masuk surga para hadirin. Iya enggak? Ya, sebab suami-suami zaman sekarang ini galak-galak bisa nama istrinya. Salah sedikit digampar, salah sedikit dibanting. Makanya ulama mengatakan sebelum menikah pelajari dulu daripada kitab-kitabnya bab nikah, sehingga ketika menikah nggak sembarangan main tangan. Ya, sedikit para hadirin hadirat Allah subhanahu wa taala. Bahkan saya mohon maaf sebelumnya ini, saya nggak bisa tuh tadi pembukaan seperti Ustaz ini yang samping saya. Bahasa Mandarinnya lancar bisa. Enggak. Kalau bahasa Mandarin kayaknya sadayana kumpul di sini taruh sana pada tidak. Ya, saya kayak udah 1 tahun jalan 2 tahun ini nggak paham. Saya kalau di Mahat Pak ya, saya di Mahat adalah hadis itu sehari alhamdulillah setoran sama guru saya Abu Bakar bin Barakun atau kepada yang lain itu membaca kitab Sirah Nabawiyah Sirah Nabawiyah atau setoran namanya Mufradat sehari 10 kali 8 tahun berapa dah tuh? Kali 7 tahun ya berapa? Nah sekarang kita masuk Kuningan, alhamdulillah. Kita tanya sama istri kita orang Sundawi. Jadi alhamdulillah dalam sehari kita setoran Mufradat ke istri bahasa Sunda. Bahasa Arabnya makan apa, bahasa Sundanya makan apa. Katanya ada 5, ada dahar, ada ini. Aku bingung saya jadinya. Bukan ini ngalahin bahasa Arab, bahasa Sunda. Kayaknya enggak? Sehari 10, saya cuma 3 hari doang. Dia bilang udah masalah. Ya makanya nggak usah dihafal bahasa Sunda, atau juga bisa sendiri deh. Alhamdulillah jalan 2 tahun udah bisa. Makanya kalau ada orang ngomong bahasa Sunda nggak paham kita. Ya, jadi mohon maaf aja gitu ya kalau saya bahasanya ya begini lah, asal ceplos baik. Hadirin hadirat matilah Allah SWT, sebagai pembukaan majelis ilmu ya, sebagai pembukaan majelis di dalam kitab Jawahir dulu ya. Ini nggak apa-apa bahas poligami. Hah? Apa gimana ini? Soalnya kalau faktor umur banyak yang lebih tua di sini. Ya nggak? Banyak yang lebih tua. Kalau saya kayaknya dia belum ketinggalan zaman. Lo mau bahas poligami gimana? Gue yang duluan nikah. Paham apa lu? Umur masih 25. Nah enggak, saya begini masih umur 25 tahun Pak. Makanya malu kadang kalau dakwah tuh. Kalau tausiah gini malu. Mana saya masuk Kuningan gak ada niat dakwah. Saya nyari zaujah, nyari istri, udah mau bikin maulid, pengajian ratib, tahu-tahu makin kesini banyak orang tausiah, akhirnya sampai sekarang ke Dharma ini. Beberapa kali saya ke Dharma ini. Ya, sama sahibi saya Ajis itu, masya Allah, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberkahi umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin, amin ya rabbal alamin. Ya jadi gimana? Mau bahas poligami gak apa-apa ini? Hah? Setuju ini? Ini suara nyampe gak ke atas Bu? Nyampe Bu? Nah, mudah-mudahan ibu-ibunya diberkahi umurnya oleh Allah. Ibu-ibu ini Pak, mudah-mudahan ibu-ibu umurnya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah. Amin ya kencang Bu biar kedengaran. Mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, suaminya istrinya ditambah oleh Allah. Alhamdulillah. Bu, saking semangatnya jadi begitu akhirnya Bu. Diaminin gak kira-kira Bu kalau suaminya nikah lagi? Hah? Seorang wanita yang soleh Bu, ya, seorang wanita yang soleh itu ngizinin kepada suaminya untuk nikah lagi, betul? Betul. Kagak ya enggak? Maksudnya ditambah istrinya, khitabnya maksudnya itu ditambah
ditambah kecantikan istrinya, enggak, ditambah kealmartu solehannya, ya Bu, ya, ditambah kecantikannya, ditambah rezekinya. Itu bukan tambah istri maksudnya nambah dua, bukan Bu. Ya, jadi jangan salah paham dulu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang udah hadir di majelis ini hajat dan niatnya dijawab oleh Allah. Amin. Rabi'atu binti Ismail, Pak. Ya, di dalam kitab Jawahirul Lu'ya, bukan Rabi'atu binti Ismail, ada di dalam kitab Jawahirul Lu'ya. Ya, ada seseorang suami yang alim, seorang suami yang baik. Seorang suami yang baik itu adalah yang menutupi daripada aib-aibnya seorang istri. Seorang istri yang almarhum soleha adalah yang menutupi aib-aibnya daripada suaminya. Jadi nggak boleh bagi seorang suami membuka daripada aib seorang istrinya. Kalau istrinya punya kejelekan, jangan pernah diurah-urahkan, diceritakan kepada temannya, diceritakan kepada yang ini dan yang itu, yang menisbatkan bahwasanya istri kita jadi jelek. Kalau kita minta motivasi, minta nasihat, datang ke ulama, datang ke ustadz yang paham ilmu bab nikah, sehingga ketika kita curhat kepada beliau, dikasih ininya motivasinya. Tapi kalau kita ceritakan itu istri saya begini-begini, itu bukan memberi motivasi buat kita nantinya. Ketika kita udah nggak ada, bisa jadi ntar seorang tersebut bakal membuka aib-aibnya istri kita, yang menyebabkan keluarga kita menjadi hancur malah hadirin. Makanya seburuk apapun kita punya istri, tutup aibnya. Ya, contoh dalam kitab Jawahirul Lu'ya. Dalam kitab Jawahirul Lu'ya ada seorang wanita yang menikah dengan seorang rajul. Seorang rajul ini alim, baru pulang dari pesantren, Pak. Baru pulang dari pondok pesantren, dia lama mondok, pulang dinikahin sama orang tuanya. Wanita ini ternama hidupnya, ayahnya kiai, ayahnya ustaz. Ketika dinikahkan seorang perempuan tersebut dengan seorang rajul yang alim, ketika sudah akad, udah ijab kabul, udah nikah malam pertama. Nah, kira-kira yang udah pengalaman malam pertama, kira-kira bahagia nggak? Indah nggak malam pertama? Indah. Nggak ada orang bilang malam pertama nggak indah, Bib, suram saya kan. Masih istri katanya. Pasti semuanya indah, betul? Indah. Ngelihat wanita, ya, baru megang wanita tuh pulang dari pondok, Pak, bayangin tuh. Baru pulang dari pondok ngelihat wanita, kayak apa coba? Bahagia kan tuh orang. Tapi di dalam kitab Jawahirul Lu'ya, seorang wanita ini mempunyai catatan. Dia ketemu sama suaminya, dia bilang sama suaminya, "Bang, ini mohon maaf banget, Bang. Saya sebenarnya mau jujur sama abang." Ya, suami yang alim bilang, "Neng, emang kenapa? Ini malam pertama bukannya bahagia, kenapa Neng kok udah nangis? Ada apa?" Coba curhat sama abang, mungkin bisa jadi abang ngasih motivasi apa gimana buat Neng. "Enggak, Bang, ini masalah pribadian. Neng mau bahagia nikah sama abang." Suami girang begitu sama istri. "Tapi abang jangan marah, Bang, ya. Neng mau jujur banget." "Ya udah tuh jujur tuh. Gimana tuh, mau buka sarung apa gimana nih?" Ya enggak? Seorang alim begitu ya enggak? Udah jujur mau gimana? "Iya, Bang, mohon maaf, ini Neng mah sebenarnya udah hamil, Bang, 3 bulan. Coba itu, orang baru pulang dari pondok, nikah sama seorang wanita ternama, tahu-tahu pas pulang malam pertamanya dikhabarin istrinya udah hamil 3 bulan. Sakit gak rasanya? Karena pergaulan yang sangat luar biasa, Pak. Tapi seorang suami yang baik, ketika dapat kabar seorang istri hamil duluan, udah 3 bulan, ditutupin aibnya. Dibilang katanya, "Udah siapin koper semuanya. Siapin koper, masukin barang-barang, kita hijrah ke tempat udah. Tempat yang dimana tuh kita gak punya teman sama sekali udah. Ibaratnya masuk nih dari saya kayak saya gitu, dari Bekasi masuk ke Kuningan gitu. Saya kan orang baru jadinya kan, nggak tahu tuh siapa-siapa di mana-mana. Kita warga baru ibaratnya. Hijrah dia dari kota dia ke tempat yang lain. Ketika dia hijrah ke tempat yang lain, itu semuanya, Pak,
Suaminya bilang, wahai istriku, wahai Zauzah, jangan pernah kamu keluar rumah. Kamu diam di sini sampai 9 bulan anak itu lahir, kelas baru kamu boleh keluar. Akhirnya istrinya punya aib yang sangat luar biasa. Akhirnya itu apa? Ikuti nasihat suaminya. Didiamin, suaminya ngajar di situ. Suaminya ada satu tempat diundang sama ustadz sama kiai, itu zaman kita seperti ini diundang. Nah dia seakan-akan dia warga nggak tahu kalau dia udah punya istri. Singkat cerita sampai 9 bulan anak itu lahir. Ketika anak itu lahir ini seorang rajul tersebut minta kepada Allah SWT, ya Rabb, jadikan istriku ini lahirnya di waktu malam, jangan di waktu siang ya Rabb. Minta terus pada sholat, minta sehingga pada ijabah lahir itu anak jam 2 malam Pak. Ketika jam 2 malam itu lahir anak, dibedongin, dibersihin, dibedongin. Ketika azan subuh taruh di masjid. Ya, orang-orang pada nggak tahu ditaruh nih anak di masjid, sehingga warga tersebut ramai. Ngumpul dan tuh, anak siapa nih, anak siapa nih, anak siapa. Enggak, kita kalau sholat subuh pasti tahu dah tuh. Enggak, kalau di sana sholat subuh ramai Pak, tapi kalau di sini nggak tahu. Sebab kalau subuh berat pisan, betul. Ini ya, sono ramai udah. Ramai itu pada kumpul semuanya. Akhirnya datang nih ustaz tersebut yang alim bilang katanya, ini anak siapa? Nggak tahu nih Pak Ustaz. Ini anak siapa? Pokoknya tadi ya tahu ada di sini aja. Yaudah kita saksiin semuanya ya. Anak anggap ini anak yang ngurus dan anak yang menjadi orang tuanya. Kalau Pak Ustaz mau ngasuh ya udah nggak apa-apa. Ya bahasanya seperti itu lagi. Ya, akhirnya apa dibawa sama ustaz tersebut, dibawa pulang ke rumah. Berapa hari kemudian dia hijrah langsung. Ya, dia hijrah ke rumah mertuanya. Ketika ke mertuanya dikasih istrinya, dikasih anaknya, dibilang sama mertuanya, saya minta cerai. Ya enggak? Orang alim tersebut saya bilang saya minta cerai. Kaget mertuanya. Antum seorang rajul yang alim, antum bawa anak-anak jauh 9 hampir 1 tahun enggak ada khobar cuma sistem ibaratnya cuma dari HP gitu. Tahu-tahu datang anak-anak dibawa, antum bawa cucu anak, tahu-tahu antum ceraiin. Ada apa ini? Salah apa anak-anak kok sampai seperti ini? Akhirnya apa? Seorang alim tersebut yang dia minta tanggung jawab sama anak, antum sendiri antum tanya, anak nggak berani jawab. Ditutupin aib istrinya. Akhirnya istrinya ngomong, iya ayah, Neng sebenarnya pas nikah sama abang itu sama suami udah hamil 3 bulan. Malu itu abah kayak gitu Pak. Orang tua kayak gitu malu. Sebab apa? Kalau kita ada orang yang nikah hamil duluan, si anak tersebut bahaya Pak. Kalau misalnya anak tersebut perempuan, kalau dia salaman sama bapaknya berarti batal wudunya. Sebab bukan anaknya dia. Ya enggak? Sebab ini dari hasil perzinahan. Bisa jadi zinanya bukan sama dia dong. Enggak, Beb, ini zinanya sama dia. Berarti dia tanggung jawab. Belum tentu. Bisa jadi dia zina sama yang lain. Kan bisa jadi wallahu a'lam di dunia dia demi Allah. Zinanya sama dia tanggung jawab, tapi akhirat di mata Allah SWT berbeda. Kadang lisan uzkur demi Allah, sumpah demi Allah, sumpah Quran, tapi dengan azab Allah dia enggak takut, mudah mengucapkan seperti itu, sehingga marifat tersebut bisa jadi anak zina bukan anak gitu. Ya enggak? Sehingga celaka anak tersebut Pak. Nah kalau misalnya dia nanti ibunda ayahnya meninggal, dia nggak dapat hak waris. Dan yang persetujuan katalah hadis Taufik Segaf yang menyetujui bahwasanya ada orang yang hamil duluan menikahin dengan bapaknya gitu umpamanya dinikahin disetujuin, maka katanya ulama mengatakan hukumnya bisa murtad Pak. Bagi orang yang ijab kabulkan itu sampai seperti itu fatwanya. Ya wallahu a'lam. Makanya mudah-mudahan kita semua anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhir zaman ini sangat luar biasa, Pak. Ya, pergaulan anak-anak kita ini zaman sekarang itu luar biasa, Pak. Di daerah saya itu bahkan Al-Imamul Ummah, para alim ulama mengatakan suatu zaman nanti di akhir zaman seorang anak itu lebih bagus hewan daripada seorang anak. Lebih pintar hewan dibandingkan seorang anak. Kenapa? Karena seorang hewan, karena hewan tersebut ketika menjelang maghrib kita melepas ayam nih. Pagi kita buka ayam.
maghrib pasti pulang dia. Tapi kalau anak kita terkadang kalau udah cinta sama dunia, itu mau sampai maghrib itu sampai terus-terusan wifi-an terus nggak ada habis-habisnya tuh. Itu di daerah saya ada Pak yang seperti itu. Waktu maghrib nggak pulang dia. Sampai orang tuanya nyariin. Waktu maghrib masih di tempat wifi, baik. Entah majelis ini, entah majelis itu deh. Entah main game FF apa game apa dah tuh. Segala macam awas dah tuh nabrak. Ya. Itu iklan dulu sebentar. Kalau di YouTube ada iklannya itu. Nah, insya Allah kalau di channelnya di sini nggak ada iklan. Soalnya beliau udah beli dari YouTube-nya langsung. Insya Allah nggak ada iklannya udah. Sebab kalau kita belajar di YouTube bahaya Pak. Orang nggak boleh belajar di YouTube. Kadang kalau orang belajar di YouTube kita dengerin di YouTube itu bahaya. Bahayanya kenapa? Karena banyak orang yang alim lisannya tapi hatinya busuk Pak. Ya enggak. Kadang orang talim di YouTube, nyari guru di YouTube tuh nggak boleh kecuali gurunya yang udah mahir seperti Al-Habib Taufik, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdurrahman bil Fiqih dan ulama-ulama yang terkenal. Kalau ulama-ulama yang sekarang wallahu a'lam tergantung niatnya. Dan kadang kita kalau talim di YouTube bahaya juga. Karena kalau misalnya ada satu nasihat umpamanya, satu nasihat ketika bukan Rasulullah SAW langsung muncul pinjaman uang. Nah, jadi kan kalau orang yang awam, wah berarti Rasulullah boleh pinjemin uang nih. Berarti kalau kita pinjaman uang dengan hukum riba nggak apa-apa nih. Nah itu kan seperti itu. Akhirnya sesat orang yang nggak paham itu. Makanya kata Sayyidina Ali Wafa, beliau katakan man laisa ustadun falaisa maulan, wa man laisa maulan fasaitun bihi awalan. Siapa orang yang tidak mempunyai pembimbing, atau siapa orang yang tidak mempunyai guru, berarti dia tidak mempunyai pembimbing. Dan siapa orang yang tidak punya pembimbing, maka syaitanlah yang berhak menjadi pembimbingnya. Maka celakalah seseorang daripada anak-anak kita yang nggak punya pembimbing, Pak. Ya nggak. Makanya kita semua nih udah yang faktor umur, yang mungkin udah nggak bisa mondok lagi, udah hadir majelis ilmu. Kita punya anak pondokin udah. Biar apa? Biar baik pergaulannya, Pak. Sebab anak zaman sekarang ya Allah Pak, umur 5 tahun, 7 tahun udah Masya Allah, betul. Main HP-nya kuat, betul. Ya enggak, kalau HP mata belum pecah, belum berhenti itu main HP. Sampai saya itu punya ponakan itu ya, ibunya itu sampai download filter Pak. Filternya itu ibaratnya anaknya nggak bisa melek tuh. Jadi anaknya nangis-nangis. Ditakut-takut itu main HP sampai seperti itu. Karena apa? Kalau udah main HP bahkan sampai 5 jam, 7 jam, sampai dicas aja tetap ditonton gitu. Itu Masya Allah banget. Makanya jaga anak-anak kita jangan sampai dibodohin sama orang Yahudi Pak. Ya, karena kalau kita perang sama orang Yahudi itu udah pasti menang Pak. Kita perang sama orang kafir udah pasti menang. Orang kafir menghancurkan kita itu bagaimana? Dari HP. Sehingga orang pada lalai dengan hal tersebut. Lihat anak-anak sekarang ya kan 5 tahun, 7 tahun udah dibeliin HP, udah main HP semuanya. Ya, sehingga sesat semuanya. Dan gedenya ya maksiat terus nantinya. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak-anak kita diberkahi umurnya oleh Allah dan dimudahkan hafalannya oleh Allah, dicerdaskan, dilindungi daripada faham-faham busuk, faham-faham sesat yang merasuki kepada dirinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sama ya hadirin. Ya, keutamaan majelis ini sangat mulia. Ya, mudah-mudahan kita kumpul di majelis ini majelis nggak sampai putus, nggak pernah putus. InsyaAllah sebulan sekali sampai yaumul qiyamah. Ya, sampai kita semua ini berhasil mimpi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, ini mau lanjut apa ditutup? Hah? Kalau dilanjut kayaknya nanti habis ini buka puasa Pak. Kalau Bapak mah enak, kalau saya Bapak aduh. Kita apa ya dari semalam, dari jam 8 pulang ke rumah jam 12. Pada subuh kita di masjid rutinan, masuk jam 8 tadi ada tausiah di Cibicung sampai jam 11. Pada zuhur ada lagi tadi sampai jam setengah 2 kita langsung ke Ajiz, langsung ke sini. Habis dari sini kita ke Pangkalan Pak, habis sisa. Itu Masya Allah. Ya enggak, lelahnya capeknya tuh nikmat. Tapi buat diri saya emang gak ada capeknya. Sebab saya ini sebagai habaib, sebagai ulama, pesan daripada guru saya sebagai habaib itu menyebarluaskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah mengatakan capek, lelah, jangan.
Sebab Nabi Muhammad SAW berjuang untuk kita semua sampai mengeluarkan darah, Pak. Berdekakan agama Islam ini sangat luar biasa, Pak. Ya mungkin nanti di minggu yang datang atau di bulan yang datang, kapan-kapan kita buka bab sirah nabawiyah, itu perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada umat-umatnya. Kailah hadirin hadirat umatillah Allah SWT. Ya. Ada juga namanya Rabi'ah binti Ismail, Pak. Ini nggak apa-apa poligami lagi nih. Hah? Nggak apa-apa ya, sebagai pembukaan, Pak. Ya, sebagai pembukaan poligami dulu biar ibu-ibunya senang ya, Bu. Bu, tidur di atas. Ngopi. Nah, ngopi. Ya Bu, Rabi'ah binti Ismail ini, Bu, seorang wanita yang solehah, Bu. Dengar ini baik-baik, Bu. Kedengaran nggak di atas? Rabi'ah binti Ismail ini tinggalnya di kota Sam. Nah, ada juga Rabi'ah al-Adawiyah di kota Basrah. Tapi ini yang di Samnya, Bu. Rabi'ah binti Ismail ini menikah dengan seorang rajul yang alim, menikah dengan seorang rajul yang kaya raya, Bu. Hartanya berlimpah. Ketika menikah Rabi'ah binti Ismail dengan seorang kaya tersebut, itu berapa minggu kemudian seorang kaya meninggal, Bu. Sehingga orang tersebut menisbatkan bahwasannya hartanya seorang laki tersebut jatuh kepada Zauzah, istrinya. Ya enggak? Ini Pak Haji kekencangan gimana, Pak Haji? Ini takutnya kencang. Hapunten, Pak Haji. Satu gitu. Ya, hapunten apa gimana? Mohon maaf, Pak Haji ya. Takutnya kekencangan maju-maju. Ini kurang ajar saya. Ya Bu, Rabi'ah binti Ismail menikah kepada seorang laki-laki yang kaya raya. Ketika beliau menikah, gak lama kemudian meninggal seorang kaya tersebut, sehingga menisbatkan bahwa hartanya jatuh kepada Zauzah, kepada istrinya. Rabi'ah binti Ismail ini bingung, Bu, ngelepas hartanya kemana? Menafkahin ini harus dikeluarkan kemana gitu, sedangkan harta ini berlimpah, banyak hartanya. Akhirnya beliau menikah kepada Ahmad bin Khawaris. Ahmad bin Khawaris ini seorang alim. Akhirnya dia datang, Bu. Rabi'ah binti Ismail datang ke Ahmad Khawaris bilang, wahai seorang rajul yang alim, saya pengen nikah sama kamu. Saya pengen nikah sama kamu, saya pengen begini pokoknya. Saya punya harta begini, pokoknya ini urusin lah gimana. Akhirnya seorang alim tersebut bilang apa? Ya Rabi'ah binti Ismail, mohon maaf sebelumnya, saya nggak berani nikahin kamu. Saya takut ibadah saya terganggu. Wah, agak sok nih. Saya takut ibadah saya terganggu. Saya takut begini. Saya nggak mau berhubungan dulu sebab saya masih muda. Apa kata Rabi'ah binti Ismail? Wahai seorang rajul, seorang lelaki, saya nikah sama kamu gak ada niat diri saya pengen berhubungan, enggak ada. Saya pengen nikah sama kamu karena kamu orang alim, saya punya harta ini banyak. Saya ngelepas ini harta, nafkahinnya gimana? Membagi ini harta harus bagaimana? Apa harus bangun pondok, bangun majelis? Apakah infak kemana? Saya nggak tahu. Saya nikah sama kamu urusin itu. Kalau kamu mau pisah tidurnya sama saya nggak apa-apa. Akhirnya kata Ahmad bin Khawaris, akhirnya beliau bilang ya udah tunggu dulu. Coba bayangin Pak tuh, kita umpamanya nih, kita datang seorang wanita bahenol, cantik jelita dari jalannya, gemak memulai bicaranya, enak dilihatnya, punya harta berlimpah. Nggak datang nih kepada Haji Saiful umpamanya. Insya Allah yang namanya Saiful nggak ada nih. Ya, ini bukannya nyindir, sampai udah datang ke haji ini. Nggak mungkin ditolak seorang wanita tersebut, betul? Oh ya paling udah, ayo sikat udah. Kapan lagi kau punya harta berlimpah kayak ini, betul nggak? Jujur amat Pak. Ini bahaya kalau di atas dengar ini. Rabi'ah binti Ismail akhirnya apa? Ahmad bin Khawaris ini datang ke gurunya Pak. Datang ke gurunya bilang, wahai guru, saya tadi didatangi seorang wanita begini. Akhirnya kata gurunya, udah, bismillah nikah. Itu wanita al-martu soleh apa ya? Udah kamu nikah sama.
Akhirnya apa? Singkat cerita nikah beliau. Jalan hidup beliau nih. Ahmad Khawarizmi ini alim Pak. Dari pemahaman ilmunya sangat luar biasa, kealimannya sangat luar biasa. Nah sehingga apa? Beliau ketika menikah istrinya betul-betul dijadikan bidadari. Dia hormati, hartanya diinfakin kepada jalan yang benar, dibikinin majelis, dibikinin pondok, sehingga apa? Berkah hidupnya Pak. Sehingga sampai Robiah binti Ismail Bu, dengar kamu? Robiah binti Ismail ini bilang kepada suaminya Bu, wahai suamiku, adakah kamu pengen nikah lagi? Ya enggak? Ini istrinya bilang kepada suaminya, ditawarin Bu suaminya, wahai suamiku, mau nikah lagi enggak kamu? Bu, diam. Ini contoh Bu, contoh. Wanita yang amat solehah seperti itu Bu, diizinin Bu. Sampai Robiah Ahmad Khawarizmi bilang katanya, wahai zaujah, wahai istriku, jangan pernah kamu nawarin kepadaku, kamu itu udah cukup bagi saya. Akhirnya apa? Robiah binti Ismail keluar Pak, cari seorang wanita yang paling cantik di desa tersebut. Ya enggak? Maksa ini, pokoknya suamiku kudu kawin lagi. Ya Bu, insya Allah pulang dari sini suaminya ditambah istrinya Bu. Pulang dari sini Bib, gue jegat lo sama gua. Awas kan lo. Ya, banyak-banyak Bang Ajis tuh ya. Ajis siap-siap, mobil ban hilang tau-tau ibu-ibu. Ya. Akhirnya Bapak punten. Mangga Bu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tuh Pak, dicari ini Robiah binti Ismail nyari seorang zaujah, seorang wanita tersebut, dilamarin, dibiayain, dinikah lagi, dipaksa, wahai Ahmad Khawarizmi, kau nikah lagi. Dinikahin Pak, sampai istrinya 2. Kurang Pak, dicari lagi sama Robiah binti Ismail, sampai genap istrinya jadi 4 Pak. Nikmat gak kira-kira? Yang ngelamarin siapa? Robiah binti Ismail. Suaminya bilang jangan, tapi tetap ngotot istrinya untuk nikah lagi, sehingga genap sampai 4 Pak. Enak gak hidupnya tuh? Enak. Enak. Gak ada. Ya Bu? Ya kamu? Jangan Bu. Ini Robiah binti Ismail Bu. Ya, kalau misalnya ibu punya suami nikah lagi dengan dalil seperti ini, jangan dipercaya ya Bu. Ya, orang kalau mau nikah lagi nafkah kudu adil, betul Bu? Ya enggak? Iya, kalau bab nafkah mah demen lu. Ya enggak? Nafkah kudu adil Bu. Banyakan orang punya istri 2, nafkah enggak adil, sehingga enggak boleh nikah seperti itu. Kalau misalnya ngeluarin dalil seperti ini Bu, balikin. Abang paling nikah lagi karena terfikur dengan pistolnya itu. Lu lagu-lagu di dalam Al-Quran wasalis berubah. Itu Al-Quran yang ngomong, itu Quran ngurangin Pak, bukan nambahin. Banyak yang salah paham itu. Itu ngurangin dari wasalis berubah tuh sampai 2, 3, 4 punya situ ngurangin, bukan nambah. Jadi nggak boleh seperti itu. Boleh nikah lagi tapi kalau adil antara nafkah. Ini kalau diperpanjang bahaya nih. Ya. Akhirnya tuh yang apa? Seorang wanita yang martu solehah itu menjaga aib seorang suaminya Bu. Seorang suami menjaga daripada aibnya seorang istri. Insya Allah kalau orang udah nikah sama-sama jaga aibnya, insya Allah limin al-khair, hidupnya bakal berkah dunia, berkah akhirat Bu. Amin. Ya enggak amin juga Pak, dilakuin. Orang kalau amin mah doa, mudah-mudahan hidupnya berkah begini-begini, amin. Tapi pulang majelis sholat ditinggal, susah lagi kalau kayak gitu. Ayolah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun juga buat ibu-ibu nih penting. Ya Bu. Bu, jangan banyak nuntut sama suami Bu. Kalau suami punya duit baru belanja Bu. Jangan suami habis gajian minta beli tas yang harga 6 juta. Wah. Ya enggak, beli lipstick harga 3 juta. Kalau saya begitu mau saya pulangin istri kayak gitu. Lu nikah sama gua ngorotin gua bagaimana lu?
Udah gaji lah Pak, suami baru gajian nempel baik. Biar udah gak gajian jadi jauhin. Pagi biasanya ada kopi sama gorengan, sekarang mah kagak ada. Iya nggak? Kalau suami dapat rezeki, istri masya Allah Pak pinter. Nah, suami ini kayak saya nih umpamanya. Oh saya punya istri masya Allah Pak. Wah abang mau ke Dharma ya? Iya. Itu ikannya gede-gede di sana. Dah. Ini Dharma nyari ikan, nyari apa? Enggak abang ngisi di sana rutinan bukan nyari ikan. Iya sono ikannya gede-gede. Abang bilang itu paham dah Pak. Oh iya tuh dah ntar. Bisa nama Islam. Ikannya kempot ya? Ikannya kempot kan. Alhamdulillah bisa dengar Pak. Enggak niat saya ke situ. Seorang wanita tuh seperti itu Pak. Ya enggak. Kalau kita pulang majelis atau pulang kerja seharusnya apa? Dirapihin baik-baik, dielapin ya enggak. Tapi kalau wanita sekarang enggak Pak. Kadang dirapihin sampai duit yang harga 1.000 gak hilang Pak. Benar sama. Kejadian itu sama diri saya. Saya pulang dakwah Pak. Pulang dakwah alhamdulillah. Nyampe rumah disambut sama istri. Wah ya Allah abah pulang nih anak nih ya Allah, cium anaknya cium nih. Kita kira banget punya istri kayak gitu tuh. Nah, kita nyium anak, istri nyium kuning kita cium kuningnya. Bahagia nggak tuh buka pintu langsung begitu. Bahagia ya nggak? Udah saya bilang ya Allah, udah apa sini ridanya udah ridanya diambil taruh di lemari. Udah buka dulu gomisnya dah tuh gendongin dulu si Aisyah nih. Bu Syarifah Aisyah nih udah gendongin dulu gendong saya gendong Bu ya. Kayak apa ya, saya gendong, saya intip dari jendela. Ternyata apa? Pinter banget itu. Abang gendong dulu, Aisyah udah sini rida sama gomis saya buka cepetan udah. Dirogoh-rogoh kantong saya itu. Nyari amplop ternyata dia. Suruh keluar dulu, abang keluar dulu. Ini dicari mulusnya. Astagfirullah. Itulah seorang wanita Pak. Ya enggak? Tapi walaupun dia seperti itu, saya nggak pernah Pak menyesal kepada seorang wanita tersebut. Saya tahu beliau dari semenjak saya menikah, ketika beliau lagi ada halangan beliau nggak pernah sholat malam karena beliau punya halangan haid. Tapi selepas beliau nggak haid, alhamdulillah tahajudnya nggak pernah dilepaskan. Setiap hari beliau baca Quran, memohon kepada Allah SWT agar diri saya, keluarga saya itu diberkahi umurnya. Ya, itu istri seperti itu Pak. Makanya nih Pak, buat bapak-bapak atau buat bujangan yang baru menikah, tolong banget, mulai saat ini Bapak jangan pernah kasih istri HP dah. Wah, ntar hubunginnya gimana Beb? Jangan dikasih istri HP, udah bahaya kalau istri dikasih HP Pak. Ya enggak? Sekarang Bapak Masya Allah kalau istri diberi HP tuh Masya Allah banget. Sampai saya Pak habis sebulan itu. Bener. Apalagi menjelang lebaran, ya Allah, duit yang tadinya banyak ludes Pak. Ya enggak? Punya HP, punya aplikasi Shopee sama Lazada. Ya enggak? Dikasih HP bahaya, enggak dikasih HP juga bahaya. Dikasih HP, download aplikasi Shopee, apa-apa yang dikeranjangin. Segala pakaian orok dari bedong, livennya, kerudungnya, emaknya dari BH-nya, kaos kutangnya, semuanya dimasukin ke keranjang. Sampai saya bilang ini kalau Shopee belum bangkrut belum berhenti nih orang. Apa-apa yang dikeranjangin Pak. Sampai sekarang ini di HP saya juga di sini itu dikeranjangin juga. Ini udah hampir 1.000 dikeranjangin ini. Sampai saya geser-geser lagi ngapus-ngapusin. Bilang ya Allah bini gua apa banyak dikeranjangin ini. Astagfirullahaladzim. Ya enggak? Bahaya Pak. Makanya saya setiap sholat selalu minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal HP ya Allah. Biar dijauhin itu sama HP. Ya, saya doa itu Allahumma inni a'udzubika minal HP ya Allah, minal HP ya Allah, jauhin ya Allah. Lu punya HP akhirnya saya kasih tuh Samsung yang lipat. Lu pegang nih Samsung lipat udah. Bingung sama mana-mana dah lu. Wala WhatsApp, wala apa agak ada di situ kan. Ya, udah kalau ada apa-apa pokoknya telepon aja. Sebab bahaya kita pulang ke rumah buset dah. Mbak, tadi itu biasa. Apaan sih? Ya pokoknya abang mau ganteng Masya Allah dah. Rayu dulu nih. Tadi Uma mesen itu kumis harganya sih 3,5. Ya mungkin jadi 400. Ya Allah, gua pulang dakwah
buat bayar kontrakan habis buat lu ini. Ya nggak? Kayak itulah Pak seorang wanita. Makanya buat bapak-bapak yang atau bujangan-bujangan, setiap hari check in HP Pak seorang istri. Sebab kalau istri megang HP lama-lama bahaya Pak. Itu udah kecanduan sama Shopee. Apalagi makanan udah Masya Allah pisan Pak. Ya Bu, seorang laki-laki Bu, itu nafsunya hanya kepada istri Pak. Ya enggak? Suami saya terlepas nafsunya kepada istri udah. Tapi godaan istri itu Masya Allah Pak. Dari harta, tahta, ramen, burger, kebab. Ya enggak? Kalau kita nafsunya cuma istri doang. Tapi kalau istri nafsunya apa baik? Harta, tahta, makanan dari ramen, burger, pizza. Bahkan anak kita ngikutin tuh makan namanya apa? Hotdog tuh. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Apis kok anjing panas ngikutin anak-anak. Ya enggak? Itu seperti itu udah apa baik dibeli. Makanya orang-orang dulu lihat di tong ya, buat lo anak muda tuh lihat makanannya ada gorengan, lontong, ya enggak, ada kacang, enak. Nah kalau orang makan sekarang apa? Ya Allah, apa baik sekarang mau digaras Pak? Ya enggak? Kalau belum habis, toko belum berhenti itu. Apalagi lagi zaman-zamannya takoyaki sekarang. Masya Allah, ramenya minta ampun tuh Pak. Itu makanya orang-orang sekarang jangan salin Pak kalau kita punya anak kurang cerdas. Sebab dari segi makanan itu bisa dihancurin Pak EQ daripada anak kita. Hafalannya bisa lemah tergantung daripada makanan anak kita. Makanya bimbing anak kita semuanya agar menjadi ulama di minhajus sunnah wal jamaah. Dari itu ya, maka segitu saja yang hadirin saya bisa sampaikan. Karena ini pembukaan, saya juga belum kenal sama ustadz-ustadznya. Insya Allah mungkin bulan depan yang akan datang kita masuk pembahasan tentang sholawat. Kita masuk pembahasan yang membuatkan diri kita, batinnya kita kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu dari saya segitu saja. Kalau saya ada kata-kata saya minta maaf, atau lantang lisan saya, ya, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini niat kita diijabah oleh Allah, niat kita dikabul oleh Allah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleha. Mudah-mudahan niat-niat kita diijabah oleh Allah, hidup kita diberkahi oleh Allah. Allah jadikan anak-anak kita yang birrul walidain, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada ibunda ayahnya, tidak berani kurang ajar kepada ibunda ayahnya. Mudah-mudahan niat kita diijabah oleh Allah. Yang punya hajat dunia, hajat akhirat diijabah oleh Allah. Terutama pulang dari majelis ini dosa-dosa kita dilebur oleh Allah. Dosa-dosa kita dilebur oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki mimpi Rasulullah, diberikan rezeki mimpi Rasulullah, diberikan rezeki mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan Allah majid kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur. Allahumma arhamna warham suyukhana warham walidina warham umatasina rahmatan amma. Allahumma arhamna warham suyukhana warham walidina warham umatasina rahmatan amma. Allahumma arhamna warham suyukhana warham walidina warham umatasina rahmatan amma. Allahumma bisri al-Fatiha وبالكرم الفاتحة وبالعظم سورة الفاتحة وبالشفاء سورة الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم والغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وهدي